struktur kepribadiannya manusia. Yang pertama, id. Id itu insting biologis, dorongan-dorongan instinktif, tabiat-tabiat. Disebut hewani karena semua hewan juga punya yang kayak gini, yang insting semacam ini. Prinsipnya adalah prinsip nyari enak, nyari nikmat, dan menghindari tidak enak. Kalau di Freud itu contohnya agak saru-saru, tak ganti contoh yang sopan. Misalnya ada dorongan refleks, nah, kedip, bersin, itu kan biologis. Kenapa kamu kedip? Kan nyari enak itu kan, karena kelipun terus kamu kedip, menyingkirkan kotoran. Bersin juga gitu kan, ada kotoran masuk, itu kan nyari enak. Atau yang primer, lapar, begitu kamu lapar nyari makan. Ya yang seks nggak perlu tak kasih contoh, kamu ngerti sendirilah. Jadi setiap orang punya hasrat ke sana. Itu kalau dalam bahasa agama namanya fitrah sudah. Iya, jadi sudah nggak bisa dibantah. Kalau nggak punya ini ya memang nggak punya dorongan fitri sebagai manusia yang cari makan, cari enak, nggak mau nggak enak, ya berarti kita bukan manusia. Pasti ada dimensi id, instinktif, agresif, nyari karena ini. Oke, itu wilayah pertama. Wilayah kedua, ego. Kalau ego ini aspeknya psikologis, prinsipnya realitas. Kalau it saja, saya ingin makan, ingin kedip, ingin bersin, ingin ini, ingin itu sesuai insting kita, itu nggak peduli, pokoknya makan ya makan, harus dipenuhi. Nah, yang ngontrol itu ego. Makan ya makan, tapi jangan ngambil miliknya orang. Nah, itu ego yang bilang kayak gitu. Makan ya makan, jangan kebanyakan, nanti malah sakit loh. Nah, itu ego. Karena uang kita cuma sedikit, ya belinya nasi kucing. Ya kalau uangnya banyak, ya belinya ya nasi kucing juga, kucing anggur lah, kayak kemarin. Oke, jadi itu ego. Yang prinsip rasional, prinsip realistis itu ego. Ya realistis lah kita kan. Nah itu biasanya ego yang bilang gitu. It bilang, ya kita punya hasrat, segera kita nyari istri. Ya enggak lah, kamu umur berapa? Punya penghasilan enggak lah, istrimu dikasih apa? Yang bilang gini nih ego. Kalau menuruti it saja, ya hasilnya kayak hari ini kan banyak yang terlambat bulan hubungi 081 dan seterusnya itu. Yang di pinggir-pinggir jalan itu kan banyak. Jadi Anda terlambat bulan hubungi 081 sekian-sekian. Itu kan ada banyak di pinggir jalan. Ya kalian kan sudah ngerti kan, bukan bayar kos-kosan kan pasti itu. Saya telat ini bayar kos-kosannya, tak teleponnya sama ngerti diutangi. Itu bukan itu kan mesti. Itu urusan yang lain. Dan yang ngatur kayak gini nih ego. Hati-hati loh, jangan sampai ngawur loh. Ya dilampiaskan. Fitrah sih fitrah, tapi kan ada timingnya, ada waktunya, ada ruangnya yang harus pas. Kalau enggak nanti malah sengsara di belakang loh. Nah, itu yang kayak gini-gini nih ego. Kesadaran. Prinsipnya prinsip realitas. Realistis saja deh. Masa cita-cita kawin sama artis misalnya. Kan dunia kita dunia biasa-biasa kok, bukan selebritis. Itu yang bilang kayak gini-gini nih ego. Oke, itu it, dorongan, hasrat, itu semuanya itu. Kamu ambisius sekali pengen ngerti filsafat. Nah terus egomu bilang, yo pengen filsafat sih filsafat. Cuma filsafat kan rumit, nggak bisa lah langsung, dia pelan-pelan. Nah itu ego yang bilang. Saya bertekad akan puasa terus biar segera jadi wali apa kiai. Nah egomu yang bilang, alah dapuranmu kan gitu. Itu ego yang bilang gitu. Ya, sholat 5 waktu aja subuhnya jadi jam 7, pengen jadi wali kan gitu. Yang bilang gini nih ego. Realistis gitu loh. Kamu kan kemerungsung, enggak, pokoknya mau enggak iso prek. Nah itu ego yang realistis yang ngomong gitu. Nah, jadi ada dorongan dari it, ada kontrol dari ego,
Tapi ada di atas itu, namanya super ego. Super ego ini aspek sosial. Jadi ego itu sistem moral, norma, budaya, nilai sosial, tata cara hidup, mana baik, mana buruk, mana pantas, mana nggak pantas, mana yang benar, mana yang salah di tengah masyarakat. Ini juga masuk dalam hidup kita. Kadang-kadang tidak pas juga. Kadang-kadang dia juga harus dikendalikan oleh ego. Ya kayak tadi loh, itu kan norma itu kan. Orang soleh itu orang yang rajin ngaji, rajin sholat, apal Quran. Terus, ayo kamu jadi orang soleh enggak? Nah ego yang ngontrol. Iya sih soleh, tapi sesuaikan dong dengan kemampuan. Nah ini ego yang pengontrolnya. Mahasiswa yang baik itu mahasiswa yang rajin kuliah, tapi juga aktivis, tapi juga ini kan berat kan tuntutan sosial itu. Nah ini saya ingin jadi yang baik kayak gitu Pak. Tapi kan yang meluruskan, mengontrol, mengatur itu ego. Kesadaranmu, iya sih gitu, tapi kan yo nggak bisa segitunya. Nah itu ego yang bilang. Jadi hidup kita itu pertarungan antara tiga hal ini. Ego yang harus jadi pengontrol, it yang mendorong semua perbuatan, dan super ego yang ingin memaksakan aturan dalam hidup kita. Dan ini bikin kita setiap hari ini perjuangan. It tidak terlampiaskan, kita sumpah. Ego kita tidak bisa menjalani, kita kan juga stres. Aduh aku ini kok tidak bisa jadi anak soleh. Aduh aku kok kuliah kok kacau gini, aku berarti jadi anak yang mahasiswa yang tidak baik ini. Aduh itu kan super ego bikin kita gelisah. Dan setiap hari dari hidup kita ini pertarungan tiga hal ini. It, ego, super ego. Dan hidup kita coraknya nanti seperti ini, tergantung siapa supirnya. Kadang-kadang ego kalah, yang menang it. Maka tindakan kita, perilaku kita sehari-hari agak primitif, impulsif, agresif. Primitif itu ya sakarpe, nyari enaknya sendiri. Impulsif, hanya berdasarkan dorongan hati, dorongan insting. Dan agresif, ingin enaknya dewe itu kan agresif. Jadi tipe orang yang disetir oleh it-nya, tipe orang yang gak peduli kiri kanan, sing penting aku enak. Gitu. Jadi pokoknya begitu masuk ruangan nyari tempat yang paling enak. Kalau di kampus biasanya paling belakang. Nggak mikir, mungkin egonya sudah teriak-teriak, jangan paling belakang. Dosennya suaranya nggak terlalu keras, harus ke depan. Nggak, enak di belakang. Itu dorongan it. Kamu nyari enaknya sendiri. Kalau ditanya apa-apa, milih mana pacar yang jelek tapi solihah, atau yang cakep tapi nggak solihah? Kamu, saya milih yang cakep tapi solihah Pak. Nah itu milih enaknya dewe pokoknya. Orang gelem juga iseng tawar-menawar gitu, pokoknya nyari enak terus. Jadi agresif. Hidupnya disetir oleh insting saja. Begitu nggak enak, ini kayak bayi. Bayi itu kan akalnya belum lengkap. Orang belum ngasih aturan nilai ke dia. Sakarepe dhewe bayi itu. Kencing juga di atas kasur. Juga di atas kasur. Pingin makan tinggal nangis, pingin mimik tinggal nangis. Yang nyetir it. Cuma nggak ada orang marah karena orang juga tahu dia masih belum sempurna akalnya. Ya orang kan wis ngerti, nah itu sih bayi. Tapi kalau sudah besar kan kalian nggak bisa it. Pak, pingin kencing Pak, terus neng tembok pojok sana kencing terus. Orang mesti ngamuk loh, otakmu lah wis jangkep Pak. Nggak kayak bayi. Masa gayanya kayak bayi. Pengen kencing Pak, males ke kamar mandi, dah di atas kasur aja. Toh kasurnya bisa dijemur besok. Ya enggak. Karena enggak bisa kita hanya ikuti dorongan it. Gonta-ganti pasangan juga enggak apa-apa Pak, asal mau sama mau tes sama-sama enak. Ngapain sih yang lain kok ribet? Itu berarti hidupnya disetir oleh it. Golek enake dhewe. Ada hidup yang disetir oleh ego. Ini yang mending, realistis, rasional, masuk akal.
Mau kencing, tidak boleh lah di situ, itu kan bukan tempatnya kencing. Mau ke kamar mandi, loh kamar mandinya kok penuh, airnya nggak jalan. Akhirnya nyari yang pojok-pojok deket-deket pohon, yang penting nggak kelihatan. Nah itu kan pakai akalnya, nggak kok terus lari ke tengah lapangan atau lari ke tengah masjid kan nggak. Jadi kalau ada orang kencing di belakang pohon, nah itu jangan dimarah, itu berarti rasional. Loh, daripada kencing di tengah jalan nanti malah dilihat orang banyak, itu masih pakai akalnya berarti. Iya, daripada kencing di depan pintu rumahnya orang kan malah jadi masalah. Oke, itu hidup yang disetir oleh egonya. Nah, ada orang yang disetir oleh super egonya, perfeksionis, orang yang moralis, apa-apa harus sempurna. Tidak punya uang tapi sedekahkan semua uangnya, itu tidak masuk akal. Sedekah itu kan ya sebagian dari harta kita. Kalau dikasihkan semua tetap nggak masuk akal. Secara nilai bagus, sedekah itu bagus, tapi ya tetap harus dikontrol, harus realistis. Nanti habis sedekah pulang jalan kaki, nggak punya uang, itu nggak masuk akal. Ego tetap harus ngontrol. Ada yang sok moralis, sok kalau sok itu mesti jelek. Ya benar sih, moral itu bagus, tapi kalau sudah sok jadi jelek. Sok soleh, ya itu apalagi. Kalau sudah sok itu ya ada pencitraannya, ada. Jadi mengikuti tata aturan, tata nilai masyarakat, tapi mengorbankan id-nya, mengorbankan egonya. Itu orang yang disetir oleh super ego. Tiap malam sholat, wiritan, gak pernah tidur. Itu kan nabrak id. Kalau id nyuruh orang istirahat, nyuruh enak, meskipun jangan tidur terus, tapi juga jangan tahajud terus. Nabi kan gitu. Islam kan nyuruhnya seimbang. Jangan di masjid terus, ya sekali-sekali di kampus, sekali-sekali di mall, sekali-sekali. Cuma jangan di mall terus. Betul. Jangan nongkrong terus, juga jangan belajar terus, kan gitu. Sekali-sekali nongkrong, sekali-sekali belajar. Oke, nah itu tergantung siapa yang nyupir. Yang paling bagus si ego yang nyupir, cuma dia harus seimbang. Id-nya harus terpenuhi, super egonya juga terpenuhi. Begitu id-nya tidak terpenuhi, kamu akan gelisah, kamu akan susah. Kenapa? Hasrat itu gak ada yang terpenuhi, kamu stres mesti. Pengen ini gak bisa, pengen itu gak boleh, kamu mesti puyeng mesti kalau itu gak terpenuhi. Super ego gak terpenuhi, kamu juga gelisah karena kamu bersalah pada lingkunganmu. Kamu merasa gak cocok dengan kondisi di sekelilingmu.